Om Swastiastu. Anak-anak kelas 12 yang Bapak cintai, selamat bertemu kembali dengan Bapak Wayan Tusti Adnyana, atau yang sering dipanggil Pak Tusti, dalam pelajaran seni budaya. Anak-anak sekalian, untuk di kelas 12, Bapak akan secara khusus memberikan kalian cabang seni, khususnya seni musik. Baiklah anak-anak, untuk di semester ganjil atau di semester 5 ini, untuk pertama kalinya Bapak akan memberikan kalian materi tentang karya seni musik kreasi. Itu materinya. Adapun KD-nya yaitu memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Itu anak-anak. Nanti materinya akan Bapak share lewat slide. Tapi perlu dipahami bahwa tujuan dari pembelajaran KD ini adalah satu, kalian bisa menjelaskan musik kreasi berdasarkan jenis dan fungsinya. Nomor dua, kalian harus bisa menjelaskan musik kreasi berdasarkan makna, simbol, dan nilai estetis. Nomor tiga, menerapkan musik kreasi berdasarkan pilihan sendiri. Nomor empat, menerapkan musik kreasi dengan membaca partitur lagu. Nah, itulah tujuan pembelajaran dari KD karya seni musik kreasi ini. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih detail lagi, Bapak akan share materinya lewat slide berikut ini. Silakan disimak. Baiklah anak-anak, karya seni musik kreasi. Jadi KD-nya atau kompetensi dasarnya 3.1 memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Perlu dipahami anak-anak, KD 3.1 ini berpasangan nanti dengan 4.1. KD 1-nya, 3.1-nya tentang pengetahuan, sedangkan 4.1 adalah keterampilan. Pada akhirnya nanti anak-anak akan Bapak bimbing untuk membuat sebuah musik kreasi itu di dalam KD 4.1. Dan itu merupakan tagihan sekaligus nanti persiapan untuk ujian praktek anak-anak. Baiklah, Bapak jelaskan kembali lagi karya seni musik kreasi. Nah, pengertian musik kreasi itu adalah hasil pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo yang dikemas menjadi sebuah musik. Jadi anak-anak, unsur-unsur musik itu, baik itu berupa suara, berupa melodi, berupa harmoni, ritme, vokal, tempo, dan sebagainya itu akan dikemas menjadi satu, menjadi sebuah musik kreasi. Nah, apa itu suara, melodi, harmoni, dan sebagainya nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Terlebih dahulu, Bapak akan menjelaskan jenis-jenis musik kreasi yang ada di Indonesia atau yang tumbuh di negeri kita sendiri.
Jenis-jenis musik kreasi pertama adalah musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun dan dipertahankan sebagai sarana hiburan. Jadi anak-anak, inti pokok dari tradisi itu atau tradisional itu adalah suatu tradisi yang diampu oleh serumpun atau sekumpulan masyarakat tertentu secara turun-temurun. Misalnya musik daerah Ambon misalnya, itu akan diampu oleh masyarakat Ambon sendiri dan diturunkan secara turun-temurun. Nah, pada akhirnya di materi berikutnya akan dijelaskan ciri-ciri dari musik tradisional itu sendiri. Nomor 2 adalah musik klasik. Ya, jadi musik klasik itu adalah musik yang lahir pada akhir abad ke-18 semasa hidup komponis Haydn dan Mozart. Jadi yang menjadi acuan dari musik klasik dalam buku ini adalah karya-karya dari Haydn dan Mozart itu sendiri. Nah, seperti apa juga akan dijelaskan nanti. Yang ketiga, musik modern, anak-anak. Musik modern itu dikenal dengan sebutan musik kreasi baru. Jadi musik ini bersumber dari musik tradisional dan musik klasik yang dikemas dari sebuah proses kreasi dari bentuk aslinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa musik modern itu berangkat dari musik tradisi atau musik tradisional dan musik klasik. Ya, jadi di aransemen, diperbaharui, ada proses kreativitas di sini, ya, berkreasi. Jadi akan menghasilkan musik baru yang disebut dengan musik modern. Yang terakhir atau nomor 4 adalah musik kontemporer. Sebuah musik baru yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Jadi dia tidak berkaitan dengan tradisi. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu kebebasan menggarap sepenuhnya. Ya, jadi tradisi itu hilang sama sekali, anak-anak. Jadi dia sebebas-bebasnya dan bahkan ada kesan musik yang tidak biasa. Mungkin asing kita dengar, tapi itulah perkembangan seni, anak-anak. Karena manusia sejatinya adalah manusia yang tetap atau terus berkembang, mengikuti zaman, mengikuti waktu, sehingga seni apapun seiring dengan perkembangan waktu akan berkembang secara pesat atau dengan sendirinya. Bapak lanjut, anak-anak. Nah, ini kita bahas musik tradisi yang berkembang di Nusantara. Yang pertama adalah musik perjuangan. Musik perjuangan itu adalah musik yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang sedang terjajah oleh bangsa asing, sedangkan lagu itu diciptakan pada saat itu, anak-anak. Jadi mungkin lagu ini diciptakan untuk memberikan motivasi atau memberikan semangat berjuang untuk menumpas penjajahan yang pernah dialami oleh negara kita. Nah, musik perjuangan itu ada dua, yaitu lagu mars dan lagu himne. Lagu mars adalah komposisi lagu dengan irama yang teratur dan kuat, cenderung memberi semangat, riang, dan menghentak-hentak. Ya, contoh lagunya Garuda Pancasila, Berkibarlah Benderaku, Maju Tak Gentar, dari Sabang sampai Merauke, dan lain-lain. Anak-anak bisa rasakan, karena lagu itu tidak asing lagi bagi kita, jadi temponya agak cepat, memotivasi, agak menghentak-hentak,
Karena sejatinya lagu Mars itu adalah lagu perjuangan yang memberikan semangat, motivasi. Nomor 2 adalah lagu himne, sejenis nyanyian pujaan, mendoakan, memberikan kesan yang agung ataupun rasa syukur. Jadi himne ini berbeda dengan Mars. Kalau Mars itu cepat, menghentak, memotivasi, sedangkan ini adalah lagu pujian sehingga kesannya hening, bahkan kadang-kadang sedih. Contoh lagu himne yang sering kita nyanyikan adalah Mengheningkan Cipta, Bagimu Negeri, Himne Guru, dan lain-lain. Untuk pertemuan berikutnya kita akan praktekkan ya anak-anak. Kita boleh pilih salah satu dari lagu Mars dan lagu himne yang akan menjadi bahan untuk kita praktekkan nanti anak-anak. Kalau mungkin situasinya belum memungkinkan, nanti anak-anak menyanyikan itu virtual, membuat video. Kalau waktunya PPKM itu sudah selesai, nanti kita akan langsung menyanyikan ini di kelas. Yang kedua adalah musik keroncong. Ya, mungkin generasi sekarang agak sulit menerima keberadaan musik keroncong, mungkin tidak menarik, tapi ini perlu kita ketahui karena musik keroncong ini adalah warisan dari leluhur kita di Indonesia. Musik keroncong adalah musik modern Indonesia yang memiliki keterkaitan sejarah dengan musik Portugis. Jadi dengan ciri yang sangat khas dalam musik ini adalah menggunakan ukulele atau gitar kecil. Jadi musik keroncong ini ada pengaruh Portugis. Karena sejatinya bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Portugis. Bangsa Portugis sering bernyanyi pada malam hari, itu biasanya terjadi di Jakarta, di daerah pantai, dan dia menyanyikan lagu keroncong dengan khas musiknya itu adalah gitar kecil yang disebut dengan ukulele. Karena sering dinyanyikan dan masyarakat kita sering menyaksikan itu, jadi terpengaruh. Jadi masyarakat kita meniru orang Portugis bernyanyi atau menyanyikan keroncong ini, sehingga musik keroncong pada akhirnya dikuasai juga oleh musisi-musisi kita, bahkan hidup sampai sekarang anak-anak. Nomor 3 adalah musik campur sari. Jadi campur sari itu namanya saja campur sari, jadi mungkin percampuran dari berbagai jenis musik. Kalau Bapak lihat di slide-nya, definisinya adalah musik campur sari merupakan salah satu wujud kesenian musik yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa dengan wujud gabungan dari musik pentatonik tradisional Indonesia dengan diatonik atau barat. Nah, arti kata pentatonik sebenarnya adalah anak-anak, penta itu 5. Tonik itu tone, nada. Jadi musik yang menggunakan 5 nada. Biasanya musik tradisional Indonesia, terutama di Jawa dan di Bali, pentatonik itu ada 2 jenis, yaitu laras pelok dan laras slendro. Nah, nanti Bapak juga akan jelaskan lebih lanjut di video pembelajaran yang lain. Kalau diatonik itu adalah musik yang terdiri dari 7 nada atau menggunakan 7 nada yang sering kita sebut dengan solmisasi. Ya, nanti seperti apa itu juga akan Bapak jelaskan di video pembelajaran yang lain. Baiklah, Bapak lanjutkan ke slide berikutnya, anak-anak. Nah, kalau nomor 3 itu tadi musik campur sari, nomor 4 ini lanjutannya adalah musik populer yang sering kita sebut dengan musik pop. Jadi musik pop itu merupakan musik yang mendapat pengaruh dari barat yang sangat digemari di masa kini
atau di masa sekarang, ya, dengan ciri-ciri sebagai berikut, anak-anak. Ciri-ciri musik pop adalah melodi mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik, fleksibel dan mudah dipadukan dengan jenis lain, mudah dipahami, harmoni tidak rumit, tempo bervariasi. Ya, dari sekian jenis musik yang Bapak jelaskan tadi, musik populer atau musik pop ini yang paling banyak digemari oleh masyarakat kita, termasuk kalian, para generasi muda. Apa sebab paling banyak digemari? Ya, karena memang melodinya cukup menarik, mudah dicerna, fleksibel, dipahami juga mudah, harmoninya tidak rumit, dan banyak variasi, anak-anak. Yang nomor 5 adalah lagu seriosa. Nah, lagu seriosa ini juga sering sekali tidak mendapat perhatian atau tidak mendapat apresiasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang suka dengan musik ini, ya, karena musik ini adalah aliran musik yang diungkap lewat keadaan yang serius dan sungguh-sungguh dengan teknik vokal yang bagus. Ya, nanti kalian bisa browsing seperti apa seriosa itu. Nomor 6 adalah musik dangdut. Jadi dangdut itu merupakan musik modern Indonesia yang merupakan perpaduan antara musik Melayu, India, dan Indonesia. Jadi ciri khas lagu dangdut adalah memiliki cengkok dan improvisasi. Instrumen musik yang khas adalah gendang dan seruling. Nah, itu anak-anak, dangdut itu adalah sebuah perpaduan budaya, terutama budaya seni musik, ya, Melayu, termasuk kita, karena kita termasuk rumpun Melayu, makanya ada gendangnya, ada sulingnya, anak-anak. Jadi India, ritmenya dari India dan Indonesia. Lagu dangdut juga biasanya hanya orang-orang tertentu yang menyukai, tetapi juga dari kita banyak yang suka dengan lagu dangdut, tetapi tidak sebanyak lagu pop, anak-anak. Nah, itu jenisnya musik kreasi. Sekarang kita mengalih ke fungsi. Jadi fungsi musik kreasi ada 6. 1 sebagai media pengiring tari. Nah, baik itu musik tradisional, anak-anak. Jadi fungsi dari musik itu salah satunya adalah mengiringi tarian. Jadi apa jadinya kalau tarian itu tanpa musik, anak-anak. Nomor 2 adalah media ekspresi. Jadi musik kreasi itu memberikan wadah atau media bagi seniman atau bagi kita sendiri yang ingin mengekspresikan diri lewat lagu. Misalnya kita membuat lagu sendiri atau kita membawakan lagu orang lain. Jadi musik itu adalah sebagai media ekspresinya. Nomor 3 adalah ini yang fungsinya yang paling umum adalah musik sebagai media hiburan. Nomor 4 adalah media komunikasi. Jadi meskipun dia berupa karya musik, tetapi tidak ada salahnya juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Media komunikasi dari pencipta dan penikmatnya. Atau media komunikasi dari pemerintah, ada program-program tertentu yang harus disampaikan kepada masyarakat biar lebih menarik, dikemas ke dalam media musik atau karya musik. Misalnya program pemerintah tentang transmigrasi, tentang pemilu, tentang keluarga berencana, tentang wajib belajar, tentang vaksin misalnya, atau tentang penanganan COVID-19 yang kita alami di era ini. Jadi kalau dikemas dalam bentuk musik akan lebih menarik, anak-anak. Makanya disebut sebagai
atau fungsinya sebagai media komunikasi. Nomor 5 adalah media pendidikan. Jadi musik itu fungsinya sangat luas, anak-anak. Di dalam dunia pendidikan, musik itu sangat perlu sebagai medianya. Misalnya dengan musik atau dengan lagu atau dengan nyanyian, kita menyampaikan materi kepada anak-anak didik. Contoh yang paling nyata pada anak-anak ya, jadi mengajarkan matematik misalnya pertambahan dengan lagu atau perkalian dengan lagu, begitu juga belajar bahasa Inggris itu dijadikan lagu sehingga dia lebih menarik. Nah itulah contoh musik dijadikan media pendidikan anak-anak. Dan yang terakhir adalah musik itu sebagai media pengobatan atau terapi. Kadang-kadang orang yang sakit, terutama yang mengarah kepada psikologis atau kejiwaan, terapi musik sangat efektif. Jadi meringankan beban, merelaksasi, membuat orang menjadi terhibur, santai. Nah itulah musik sebagai media pengobatan. Nah, kita lanjut lagi satu slide saja, anak-anak. Sekarang kita menginjak kepada fungsi alat musik. Anak-anak, fungsi alat musik itu hanya ada 3, yaitu fungsi melodis, fungsi ritmis, dan fungsi harmonis. Jadi kalau fungsi melodis, yaitu alat musik yang bernada, disajikan memainkan atau berperan sebagai pembawa melodi. Maksud Bapak ini alat musik yang bernada disajikan memainkan melodi atau berperan sebagai pembawa melodi. Contoh recorder, pianika, gitar, saron, bonang, suling, dan lain-lain. Jadi semua kategori musik yang bernada. Sebab jangan salah anak-anak, alat musik itu ada yang tidak bernada. Nomor 2 adalah fungsi ritmis. Adalah alat musik yang dimainkan dan tidak bernada, berfungsi sebagai pengiring irama dan memberikan suasana dan karakter. Contohnya drum atau kendang, tamborin, beduk, tifa, genjreng, dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis musik yang tidak bernada, tetapi dia mengiring irama musik itu sendiri. Kadang-kadang musik ritmis ini yang tidak bernada memperkuat atau mempertegas musik itu sendiri. Dalam gamelan Bali dikenal dengan kendang. Kendang itu sebagai pemurba irama, di mana dengan kekuatan pemain kendang yang bagus, musik itu akan tampil sangat memukau, cepat, lambat, sedang, pelan, dan sebagainya itu dikendalikan oleh kendang. Makanya fungsi dari musik yang tidak bernada ini sangat tinggi juga, anak-anak. Dalam musik modern, drum misalnya, itu akan memberikan aksen-aksen tertentu dan menggugah perasaan penikmatnya atau apresiatornya. Yang terakhir adalah fungsi harmonis. Fungsi harmonis adalah alat musik yang memainkan atau berfungsi untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan antara melodi dan ritme. Alat musik dalam fungsi ini adalah alat musik bernada tetapi berperan sebagai pengiring irama. Contoh keyboard, piano, gitar, kecapi, saron, dan lain-lain. Maksudnya begini anak-anak, meskipun dia alat musik bernada, tapi kadang-kadang dia fungsinya sebagai tidak pembawa melodi. Contoh keyboard, kadang-kadang dia bermain seperti memainkan irama yang monoton, jerarat cat 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 jerarat cat. Itu fungsinya menggiring atau mengawal ritme itu sendiri. Atau Pak contohkan lagi reong Bali misalnya. Reong Bali itu bernada dia.
Tapi ketika dia berfungsi ritmis, dia akan tidak memainkan nadanya, melainkan dia hanya memainkan pola-pola tertentu yang berfungsi sebagai pengiring irama. Misalnya jod kecek-kecek jod, misalnya anak-anak. Biar apa namanya, anak-anak jelas apa itu fungsi harmonis. Jadi kesimpulannya ada anak-anak, fungsi dari alat musik itu hanya ada 3, melodis, ritmis, dan harmonis. Anak-anak sekalian, untuk materi di pertemuan pertama, ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti anak-anak setelah menyimak video ini, Bapak harapkan kalian bisa memahami, menyerap, karena pada akhirnya akan ada tugas tentang video ini. Pertemuan ini Bapak cukupkan sampai di sini dan Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.